Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas apa? Kelas 10 IPA 1. Oke. Eh, Sekarang pelajaran fisika ya. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan pada masa pandemi ini, dan semoga kalian terus menjaga protokol kesehatan ya, agar imun kalian tetap terjaga. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini Ibu mau tanya siapa yang tidak hadir. Oke, Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir? Siska sekretarisnya. Siapa? Amelia dan Putri. Amelia dan Putri, kenapa? Amelia sakit, ada suratnya? Ada, nanti kasihkan ke Ibu ya. Dan Putri kenapa? Ada acara keluarga. Baik, gak apa-apa, nanti dikasihkan ke Ibu suratnya ya, untuk pendataan. Oke. Yang selanjutnya, Ibu sebelum kita belajar, KM-nya siapa nih? Ketua kelasnya, coba dipimpin doanya biar pelajaran nanti berjalan dengan lancar. Wahyu, silakan dipimpin doa. Amin ya robbal alamin. Oke, kalian sebelum masuk ke materi, Ibu kemarin sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca tentang suhu dan perubahan. Oke, baik, suhu dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi ya, apakah kalian tahu nih kita belajar apa sih tentang suhu dan perubahan? Itu kita yang pertama belajar tentang untuk mengetahui pengertian apa? Pengertian suhu ya. Kedua, kita belajar tentang pemuaian. Ketiga, kita belajar tentang kalor. Dan keempat, kita belajar tentang apa sih implementasi di kehidupan sehari-hari tentang suhu dan kalor, seperti itu. Contoh lagi nih, Ibu mau menjelaskan tentang contoh. Ketika kalian sedang sakit, apakah kalian merasa bahwa tubuh kalian demam, panas? Gimana cara mengukurnya? Apakah kalian bisa mengukur dengan tangan kosong? Contoh hal sederhananya, siapa yang mau coba? Ayo. Bagaimana? Dengan telapak tangan, diginikan, gitu. Iya. Ya. Apakah dengan tangan kosong kalian bisa mengukur demam kalian? Tidak ya, tidak bisa, karena apa? Suhu itu bisa diukur dengan alat. Alat apa namanya? Ada yang tahu? Termometer contohnya ya. Nih, di sini Ibu ada termometer nih. Ibu mau kasih contoh. Ini adalah termometer digital atau termometer yang biasanya kita gunakan pada ketika saat kita demam, kita mau diukur nih suhunya. Tinggal ini termometer digital ini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur suhu tubuh ya, untuk mengukur suhu demam kita, berapa derajat Celcius suhu tubuh kita. Tidak bisa dengan tangan kosong saja ya. Nah, suhu demam atau suhu yang ada di tubuh kita ini dapat diukur dengan termometer digital. Tinggal kalian masukkan ke ketiak, lalu ditunggu selama 1 menit atau lebih sampai dia bunyi tiririt. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat derajatnya berapa suhu kalian gitu ya. Nah, untuk itu kan contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus sudah tahu bahwa suhu itu tidak bisa diukur dengan tangan kosong, tetapi bisa diukur dengan alat. Nah, alatnya ini nanti kita bahas di materi. Sekarang Ibu mau tunjukkan PPT
materi suhu dan perubahan. Bisa kalian simak ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi suhu dan perubahan. Ini ada PPT yang Ibu akan jelaskan. Sebelumnya kalian harus duduk per kelompok yang kemarin Ibu sudah berikan per kelompoknya ya, agar nantinya setelah materi ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok untuk bikin eksperimen pemanfaatan suhu dan kalor atau contoh suhu dan kalor di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ini ada suhu dan perubahan. Kita akan bahas tentang namanya suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahan kalor ya. Next. Yang pertama kita bahas yaitu suhu. Suhu ini didefinisikan sebagai semakin tinggi suhu pada suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Kemudian ukuran atau ukuran kuantitatif terhadap suhu ini dapat diukur dengan alat ya, tidak bisa diukur dengan tangan kosong yang tadi saya sudah jelaskan ya di contoh kehidupan sehari-hari. Dan ukuran derajat ini ada dua, yang pertama panas dan dingin. Lanjut, pada abad 17 terdapat 30 jenis skala pada kala itu. Tapi setelah perkembangan zaman, setelah banyaknya ilmuwan-ilmuwan, maka suhu ini atau skala ini diberikan nama dengan nama Celsius sesuai dengan penemunya, yaitu siapa? Andreas Celsius gitu. Selanjutnya jenis skala. Jenis skala itu ada 4. Yang pertama adalah Celsius, yang kedua itu Kelvin, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat Reaumur. Pasti kalian dari SMP sudah tahu ya tentang jenis-jenis skala ini, tapi Ibu mau menggali lagi tentang suhu dan perubahannya. Kemudian ada faktor dan jenis dari termometer. Nah, faktor yang ada pada suhu ini, yang pertama itu lama penyinaran matahari, yang kedua sudut datangnya matahari itu tergantung dengan suhu ini bisa diukur oleh sudut datangnya matahari. Kalau sudut adanya matahari berarti panas, kalau tidak ada matahari berarti adem ya, adem atau dingin. Terus yang ketiga relatif permukaan bumi. Dan yang keempat sedikit banyaknya awan. Kalau banyak awan berarti dia menunjukkan derajat suhunya itu rendah ya. Dan perbedaan letak lintang. Selanjutnya jenis termometer. Yang tadi Ibu jelaskan itu jenis termometer itu salah satunya adalah termometer digital. Tapi tidak hanya termometer digital saja ya. Tapi ada yang buat di lab, kemudian ada yang dibuat ruangan, dan ada yang dibuat medis. Nah, contohnya nih yang dibuat di laboratorium itu contohnya pengukuran suhu pada air laut, air sungai, air air payau gitu ya, yang di laut ya. Terus kemudian di dalam termometer laboratorium ini terdapat alkohol dan air raksa ya, untuk supaya dia bisa memuai, dia bisa mengetahui berapa derajat keasaman atau suhu pada air tersebut. Yang kedua adalah suhu ruangan. Suhu ruangan ini biasanya di ruangan untuk menjaga kestabilan ruangan, seperti di ruangan lab harus berapa derajat Celcius untuk mikrobanya dan sebagainya. Kemudian yang klinis ini biasanya buat tensi. Nah, tensi untuk mengukur atau mendeteksi suatu penyakit ya. Selanjutnya
Yang kedua yaitu pemuaian. Pemuaian ini merupakan bertambahnya ukuran suatu benda apa? Karena disebabkan oleh kenaikan suhu. Jadi ukuran suatu benda ini memuai. Misalkan apa ya? Es batu nih dimasukkan di dalam air dan didiamkan di ruangan yang panas, dia akan meluber ya atau mencair gitu. Terus jenis pemuaian itu ada 3. Yang pertama dapat diukur dari panjang, yang kedua dari luas, yang ketiga dari volume. Iya, dari volume. Ini merupakan 3 ini bisa diukur, ada rumusnya tersendiri nih. Panjang L dibagi LO ditambah dikali T, dan luas ini beta sama dengan A per O dikali T, dan volume bisa 3, yaitu volume padat, cair, dan gas. Selanjutnya faktor dari pemuaian ini adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu dan terus kemudian ada ukuran benda awal dan benda akhir itu dapat diukur gitu. Dan koefisien memuai, dia berapa lama nih jarak antara dari dia belum memuai sampai pas memuai. Kemudian ada manfaat dari suhu dan pemuaian itu banyak ya, seperti tadi termometer, terus kemudian bimental atau penggaris buat yang di kereta gitu ya. Terus kemudian pemasangan bingkai logam pada roda yang di kereta juga, kemudian penggilingan plat logam. Terus kemudian ada kerugiannya juga, sambungan rel kereta api jadi memuai nih, harusnya dia plug sepanjang waktu lamanya dia akan memuai, lama-lama akan terputus. Kemudian kaca jendela juga bisa ya, ada embun memuai, jadi nyeplak jamur seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kalor. Kalor di sini pengertiannya bentuk energi yang bergerak dari suatu benda pada suhu tinggi ke suhu rendah, artinya dia saling bersentuhan. Nah, kalor ini dapat atau ada faktor dan rumusnya. Pasti fisika itu nggak jauh-jauh dari rumus, materi, teori seperti itu ya. Sampai sini dulu nih, adakah pertanyaan untuk suhu, pemuaian sebelum lanjut ke materi kalor? Oke, tidak ada ya, baik. Sekarang yaitu ada faktor dari kalor ini ada banyak ya. Ada penyinaran, terus kemudian ada besaran dan kinetik, terus kemudian ada perubahan wujud zat dari yang padat menjadi cair, dari yang cair menjadi gas seperti itu. Terus kemudian jenis perbandingan panas. Jenis perbandingan panas ini bisa dibandingkan antara air es dengan air panas, itu kan beda ya pasti. Kemudian rumus kalor ini bisa kita ingat, itu macet. Aduh, kalau lagi macet-macetan di jalan pasti bilang, aduh macet. Macet kan rumus kalor seperti itu ya. Nah, rumus dari kalor ini adalah Q macet. Q itu berarti kalor, M-nya itu massa benda, C-nya ini kalor jenis, dan T-nya ini adalah perubahan suhu dari Celsius ke Kelvin. Kemudian jenis kalor. Jenis kalor ini ada 2. Yang pertama kalor jenis dan kalor kapasitas kalor. Nah, jenis kalor ini adalah karakteristik suatu zat yang menunjukkan bahwa bahwa kemampuan menyerap kalor ini untuk menentukan kalor jenis pada tiap zat. Tapi bedanya kalau kapasitas kalor ini banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu derajat zat tersebut sebesar 1 Celsius. Kemudian ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini ada 3. Yang pertama itu konduksi,
yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Konveksi ini perpindahan kalor dan dari tempat bersuhu tinggi ke energi suhu rendah dan tidak disertai perpindahan zat lainnya atau tidak ada perantara, langsung aja gitu. Misalkan apa ya, nanti ibu bakal kasih tahu videonya ya, kalian harus simak dulu ya. Kemudian konveksi ini apa? Perpindahan atau aliran kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya angin darat dan angin laut. Angin darat ini beda suhunya, angin laut ini beda suhunya. Ketika dia melewati, dia pakai perantara tuh, yang artinya perpindahan zatnya itu beda. Dan yang ketiga yaitu radiasi, perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi tidak membutuhkan medium apapun untuk merambatnya. Jadi sinar matahari itu bisa turun ke bumi itu ada perantara ya, tapi tidak ada apapun yang bisa merambatnya kecuali sinar mataharinya tersebut. Nah, simak video selanjutnya dan ibu bakal kasih tugas. Alat dan bahan: piring atau wadah lainnya, lilin, gelas plastik kosong, gelas plastik berisi air, korek api. Cara membuat: pertama-tama, letakkan lilin di atas piring dan nyalakan lilin menggunakan korek. Ambil gelas plastik kosong dan letakkan di atas api lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas menjadi meleleh dan bolong. Mengapa gelas menjadi bolong? Karena plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas, sehingga akan meleleh. Selanjutnya, ambil gelas berisi air. Dekatkan gelas berisi air di atas api lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas plastik tidak meleleh dan tidak berlubang. Mengapa bisa terjadi? Karena kalor atau panas dari api lilin akan diserap oleh air, sehingga plastik tidak akan meleleh atau berlubang. Dan karena air menyerap kalor, maka suhu air lama-lama akan meningkat. Yang tadi ibu tayangkan ini ibu ngambil dari YouTube ya, dari salah satu mahasiswa dari Universitas Siliwangi ya. Dia adalah seorang mahasiswi jurusan biologi dan membuat eksperimen ini. Dan ibu ingin kalian mencoba. Nih tadi kan udah duduknya per kelompok ya. Ibu mau coba buat per kelompok kalian yang sudah dibuat tadi, kalian coba kedua eksperimen tersebut, apakah kalian berhasil atau tidak. Setelah itu kalian analisis ya, apakah benar nih video yang ada di sini ini terjadi di kehidupan kalian itu atau di eksperimen kalian. Sebelum materinya diakhiri, ibu mau tanya, Kak, sampai sini ada yang tidak mengerti sama sekali atau ada bagian part yang tidak mengerti ini, Bu? Boleh ditanyakan ke ibu, silahkan. Tidak ada, ya berarti kalian sudah mengerti ya, baik tugas yang ibu berikan maupun materi yang ibu sampaikan. Alhamdulillah. Untuk itu semoga Allah memberikan ilmu yang berkah untuk pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nih, sebelum ibu keluar dari kelas ini, siapa yang mau menyimpulkan
dari materi sekarang ini. Ayo Siska silahkan. 1. Suhu adalah apa? Suatu benda yang dapat diukur panas dan dinginnya, benar. Kedua, pemuaian. Pemuaian adalah perpindahan atau perubahan suatu wujud zat atau benda, ya. Yang ketiga apa? Kalor. Kalor ini adalah apa? Proses perubahan wujud gas dari panjang, luas, ataupun apa? Volume, ya. Yang keempat, kalian bisa mengetahui apa? Contoh dari suhu dan perubahannya di kehidupan sehari-hari dapat diimplementasikan dan diambil contohnya, dan kalian bisa membuat eksperimennya gitu ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di materi selanjutnya.